siang, Selamat Kak. siang. Bagaimana tadi perjalanan? Iya sih, Ini bagus. tadi oke saja. Lancar. Oke saja. Oke. Miska dan Devon. Bedanya berapa jauh sih umurnya? Oh, cuma 1 tahun Satu sih. tahun, Iya. 1 tahun. Oke. Karena kayak kembar gitu ya saya ngeliatnya. Oke. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait sikap anti korupsi seorang anak gitu. Iya. Saya sudah beberapa kali melihat wawancara Miska dan Devon, dan senang banget gitu ada anak Indonesia yang hebat seperti kalian berdua ya. Apresiasi dari saya secara pribadi gitu. Masih latihan-latihan untuk lomba-lomba mendatang atau memang kegiatan sehari-harinya latihan terus, atau boleh cerita nggak Miska atau Devon? Iya, jadi memang kalau kegiatan kita sehari-hari ya selain sekolah, kita masih tetap tuh latihan untuk mempersiapkan diri untuk Olimpiade ya. Karena memang kebetulan di awal mulai tahun itu banyak sekali ya pertandingan Olimpiade gitu. Tetapi di tahun 2021 kemarin kan adalah tahun pencapaian yang memang luar biasa ya. Luar buat biasa kami banget berdua. ya. Kami berdua bisa meraih banyak prestasi, Iya, mendapatkan banyak opportunities, dan juga apresiasi dari orang-orang di sekitar kita. Benar. Nah makanya oleh karena itu di tahun 2022 ini kami berdua berkomitmen untuk menjadikan tahun ini sebagai the year of giving back ya. The year untuk berbagi gitu. Jadi selain hanya mengikuti dan belajar lomba-lomba, di tahun ini kami berkomitmen untuk help teman-teman Indonesia ya, membantu mereka. Ya, jadi kita menyisihkan waktu untuk mengajar mereka, membantu mereka ya untuk mengikuti Olimpiade. Ya. Tetapi meskipun fokus kami sudah berubah ya untuk di tahun ini, kami berdua masih sempatkan waktu untuk mengikuti lomba-lomba ya. Dan di tahun 2022 ini kami berdua yang baru berjalan 2 bulan, kami berdua sangat bersyukur ya untuk sudah berhasil memenangkan 12 medali. Udah 12 di bulan Maret 2022 udah 12. Wow. Terima kasih. Kawan aksi, mungkin ada yang penasaran dengan Miska dan Devon, bisa cari di Om Google gitu atau di YouTube ya. Cuma saya juga kaget nih, 12 penghargaan sudah diraih di bulan Maret 2022. Miska, ada yang mau nambahin? Iya, kita memang masih latihan ya untuk persiapan Olimpiade yang berikutnya. Nah, list Olimpiade itu sudah terlist atau selama 2022 nanti udah terlist, atau memang nanti akan muncul ajang-ajang Olimpiade yang lain gitu? I think nanti akan muncul lagi sih. Jadi kita memang ada some list untuk yang kayak upcoming. Tapi nanti mungkin after the upcoming one, kalau ada lagi kompetisi ya kita akan try our best. Jadi ada yang regular, ada yang tiba-tiba muncul gitu, undangan gitu. Oke. Nah, tadi terkait dengan ngajar itu apa berhubungan dengan yang Indonesia berprestasi itu ya? Oh iya, yang sejuta impian. Iya. Coba bisa diceritakan lagi lebih dalam gitu, biar para kawan aksi bisa menyimak lebih dalam juga ya. Iya, jadi seperti yang adik saya ceritakan sebelumnya, jadi di tahun ini sebagai salah satu bentuk dari komitmen kami untuk memberi, kami berdua memulai suatu program yang kita namakan Sejuta Impian Indonesia Berprestasi. Jadi melalui program ini kami memberikan beasiswa kepada beberapa anak-anak berprestasi Indonesia yang mungkin kurang mampu ya untuk mengikuti Olimpiade Matematika Internasional. Jadi prosesnya pertama-tama mereka harus melalui babak penyisihan
tes matematika online kami ya. Terus untuk yang lolos, mereka akan ke babak selanjutnya, yaitu adalah yang interviewnya ya, atau kayak wawancara gitu kan. Terus habis itu kita akan pilih 3 anak berprestasi yang sudah lolos untuk tesnya, dan juga sudah kita pilih dari interviewnya. Dan terus kita akan membantu mereka seperti kayak mendaftarkan mereka ke kompetisi matematika internasional, dan juga kita akan kayak membimbing mereka ya. Jadi untuk persiapan Olimpiade Matematika Internasional ini. Iya. Jadi kalau untuk sekarang kita sudah selesai dengan proses pemilihannya, dan 3 anak berprestasi sudah dapat. Iya, sudah dapat. Berarti dari tahun sebelumnya atau mulai di 2022 kemarin? Iya, mulai dari Januari kemarin. Iya, jadi kita barusan start ini ya, the proyeksi 3 orang ya, iya. 3 orang. Devon atau Miska, untuk terkait dengan kindness gitu, diajarkannya seperti apa di sekolah Miska sama Devon? Iya, jadi kebetulan di sekolah kami actually there's like many values ya yang diituin. Namanya adalah TRICE ya. Jadi ada TRICE ya. Yeah. Jadi itu kayak ada shortcut gitu. Acronym gitu. Jadi ada teamwork for T, terus H itu humility. Jadi kayak harus kayak humble gitu. Yes. Terus habis itu R itu respect, jadi hormat. I itu integrity, jadi integritas. Terus udah ada C, integrity ya. Iya, terus C itu kayak commitment, terus I itu excellence. Oh, TRICE-nya pakai CE. Iya. Oke. Itu terlihat di teman-teman, di guru, itu semua terlihat. Iya, terlihat. Nah, kejadian apa yang paling Miska sama Devon paling ingat terhadap TRICE itu di sekolah? Kejadian yang menurut Miska sama Devon ini keren banget nih gitu. I guess kayak ada banyak sekali ya. Banyak, maybe iya. Jadi kalau for teamwork misalnya ya, kayak jadi di sekolah kita tuh ada biasanya kayak kompetisi house gitu. Jadi ada house competition. Jadi memang kita kayak bagikan ke different house gitu. Terus jadi kita harus work as a team gitu. Jadi kita kan harus berkomunikasi gitu. Ke rumah-rumah. Oh enggak. Jadi house competition tuh kayak in-house maksudnya. Jadi kayak tahu nggak Harry Potter? Yes. Iya, Harry Potter kan ada house ya kan, kayak Ravenclaw, Gryffindor. Di sekolah kita juga ada house itu. Oke. Iya, jadinya kita juga harus work as a team gitu kan. Iya, jadi seperti itu sih. Dan juga semua guru-guru dan teman-teman kita selalu support kita sih. Tadi kan Devon dan Miska berbicara soal mandiri, tanggung jawab. Di KPK itu ada yang disebut dengan 9 nilai anti korupsi. Pernah dengar? Iya. Sudah hafal kah? Iya, kita hafal dengan kayak yang Jumat bersepeda kakaknya. Oh iya? Nah, makanya ketika saya dapat tugas untuk mewawancari kalian berdua, terus saya lihat gitu beberapa wawancara, langsung excited banget gitu. Senang karena nilai-nilai anti korupsi itu sudah diimplementasikan oleh kalian berdua, dari belajar mandiri, belajar bertanggung jawab. Bahkan ada di sebuah wawancara kalian bilang it's okay to be failed. Iya. As long as we get back up lagi dan mencoba lagi. Yes. Dan di beberapa wawancara juga kalian berdua bilang anak baik itu adalah anak yang sudah try their best ya dan kerja keras gitu. Itu keren banget menurut saya dan poin di mana kalian bilang harus bisa membahagiakan orang tua ya. Iya. Harus bekerja keras untuk bisa membahagiakan orang tua. Itu saya deg-degan baca dengar itu ya. Karena dari 2 orang anak Indonesia yang secara eksak kalian sangat hebat, tapi secara sosial kalian pun punya mindset yang sangat baik menurut saya ya. Mudah-mudahan ya Allah, ya Tuhan, jagain ini 2 orang ini ya. karena bagi saya anak-anak Indonesia itu butuh role model. Kadang kan keteladanan itu kadang artinya adalah orang tua ke anak-anaknya, guru ke anaknya, orang tua ke anaknya, kepala sekolah ke anaknya. Jarang ada yang berpikir bahwa keteladanan itu antar teman juga perlu loh.
menginspirasi ya, Iya. menginspirasi, dan saya yakin kalian sudah menginspirasi banyak kasih. anak-anak Indonesia. Oke, balik lagi kawan aksi, masih di podcast Kanal KPK bersama dua anak Indonesia yang ajaib, Miska dan Devon. Kita balik lagi ke 9 nilai anti korupsi ini. Tadi sudah hafal ya, Miska dan Devon. Ya istilahnya rumus-rumus saja sudah hafal, apalagi cuma 9 kata ya. Jumat bersepeda kakak. Nah, di nilai-nilai itu kan sebenarnya hanya sebuah kata ya, sebuah kata. Tapi sebenarnya dalam implementasinya KPK tuh selalu meminta kata itu menjadi terbukti dalam Iya. sikap gitu. Nah, menurut Miska dan Devon nih, di keseharian pernah merasa butuh melanggar nilai-nilai itu nggak? Misalnya kata mama, kata orang tua, belajar tuh dibatasin nggak sama orang tua? Oh, kalau orang tua kita sih maybe sometimes mereka kan bilang kayak, ayo jangan belajar terus, main gitu. Jangan belajar terus ya, jangan belajar terus. Nah, ketika jangan belajar terus itu kan sebuah perintah lunak ya dari mama sama papa ya. Tapi misalnya sama Devon pasti, aku masih pengen belajar nih gitu. Walaupun dalam konteks anak-anak yang lain itu terbalik, misalkan jangan nonton TV, jangan main game terlalu banyak ya, terlalu sering, terlalu lama gitu. Kalau sama Miska sama Devon ini terbalik nih, belajarnya yang harus dibatasin. Nah, ketika masih asik belajar nih, itu kan sebenarnya sedikit melanggar perintahnya mama sama papa nih. Merasa itu enggak? Merasa suka, aku kelupaan gitu, terus inget, oh mama bilang sama papa jangan belajar terus nih. Pernah seperti itu enggak? Jadi orang tua kita sih actually nggak apa-apa ya kalau kita memang belajar enjoy terus, belajar. Tapi memang at a day, in one day udah pasti harus ada kayak time Harus ada untuk mainnya. play. Dan memang kita always do that ya, Oh, karena iya. iya, karena memang we always have to like refresh our mind sometimes gitu ya, seperti kayak play board game atau mungkin kayak berenang gitu. Board gamenya Ya. matematika juga. Board gamenya biasanya sih kayak Monopoly atau Cluedo. Masih sama lah ya sama kita Iya. ya. Kirain board gamenya juga sama-sama matematika juga. Nah, untuk sikap-sikap yang lain, menurut Miska dan Devon, di belajar online misalnya gitu, pernah ngeliat nggak? Ada anak itu tuh suka begini nih gitu. Pernah lihat nggak sih di kelas Miska sama Devon? Enggak sih, enggak. Enggak. Sempurna banget ya hidupnya dia ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa suatu hari nanti bisa bercerita ke anak-anak Indonesia yang lain ya, karena anak-anak Indonesia yang lain itu kadang memang jiwa pemberontaknya itu berbeda dengan Miska sama Devon. Misalkan kalau seperti saya bilang tadi, anak-anak yang suka main game, yang suka nonton TV gitu ya, lupa makan. Kalau yang Islam lupa sholat gitu, atau enggak lupa belajar bahkan gitu ya. Dan sikap-sikap itu kan sikap-sikap yang enggak bisa berubah kalau tidak ada yang mendampingi gitu. Nah, selama ini Miska sama Devon yang mendampingi dalam apa, menjaga sikap-sikap 9 nilai anti korupsi itu siapa biasanya? Selain mama papa ya. Biasanya sih orang tua kami Iya. ya. Kalau Miska sama Devon saling mengingatkan nggak? Iya, Iya, kita juga saling Nah, mengingatkan. ini ya. Devon, pernah mengingatkan apa ke Miska? Ya mungkin karena memang kakak saya itu kayak perfectionist ya. Jadi Iya. We know. Jadi sometimes he spend too much time in something yang mungkin gak perlu that much ya. Jadi sometimes saya ingetinnya seperti itu. Oh gitu, Miska.
Mukanya langsung merah Miska. Kalau Miska pernah mengingatkan apa ke Devon? Kalau saya sih ya agak sama juga ya, karena memang adik saya tuh kayak juga selalu mau kayak kerjain semua homeworknya dulu sampai finish gitu. Sometimes saya bilang ke adik saya kayak maybe take a break for a while kalau mau kayak refresh our mind sebentar terus baru balik lagi. Saya penasaran, pernah khawatir nggak Miska sama Devon melihat kondisi lingkungan Miska sama Devon gitu, terkait perilaku orang-orangnya, terkait apa yang terjadi di sekitar Miska dan Devon gitu. Jadi Pernah seperti khawatir kayak nggak? the environment around us. Yes. Jadi mungkin kayak jadi maksudnya kayak lebih tentang kayak pollution gitu atau gimana? Pollution boleh, attitude orang-orangnya boleh. Saya ini Iya, jadi kalau pollutionnya memang sometimes ada orang-orang ya yang mungkin kayak sembarang throw sampah-sampah di street itu, dan it's very important untuk jangan kayak gitu ya, karena kan ini nanti sampah-sampahnya akan ke ocean, dan ocean ini kan ada banyak sekali kayak marine animals yang nantinya akan get tangled in plastics banyak sekali. Tetapi kita kan beneran need like the ocean, karena kan it produce like 70% or more of the oxygen that we breathe ya. Jadi it's very important. Setuju. Devon, ada yang mau ditambahin? Kalau saya sih sama ya. Kita dari dulu suka fokus di SDG ya. SDGs, Jadi SDG itu mempunyai 17 problems di dunia ini. Ya, dan kami sering fokus di life below water. Ya, di mana adalah polusi yang di air. Karena we really rely on the water resources ya. Apa itu makanan, oxygen that we breathe ya. Jadi it's sangat important that we take care of our ocean. Berarti itu kekhawatiran Miska dan Devon ya. Miska dan Devon, terakhir. Mimpi untuk bisa mendapatkan ahli matematika sudah mulai terwujud gitu. Ada nggak harapan buat dari Miska dan Devon, pengen anak-anak Indonesia menjadi seperti anak-anak seperti apa sih sebenarnya? Iya, boleh. Ya, jadi sebagai anak generasi muda Indonesia, selain kita harus bisa rajin belajar dan mengukir prestasi, kita nggak boleh lupa bahwa untuk membangun suatu karakter yang baik itu tidak kalah ya pentingnya. Dan salah satunya adalah sifat anti korupsi. Iya. Karena jika budaya korupsi ini dibiarkan saja, nantinya pada akhirnya akan merusak diri kita dan juga negara kita nantinya. Jadi makanya sangat penting ya untuk budaya anti korupsi diperkenalkan dan ditanamkan ke anak-anak generasi muda Indonesia sejak dini. Oke. Ya, karena ini akan menjadi suatu dasar kesuksesan nantinya. Baik itu untuk kita sendiri, orang di sekitar kita, dan untuk negara kita Indonesia. Menarik. Kalau dalam bayangan Miska dan Devon, dari perilaku teman-teman orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang Miska dan Devon lihat entah di sekolah, entah di TV, entah di YouTube gitu, sikap apa yang harus ditingkatkan gitu? I think as in general semua anak-anak harus punya semua 9 sikap anti korupsi ya. Jadi semua kayak jujur, terus habis itu mandiri, tanggung jawab, terus habis itu adil, peduli, berani, terus habis itu sederhana, dan semuanya pokoknya. Dan kerja keras. Karena sebenarnya nilai-nilai itu kalau diajarkan memang kita menyebutkan 9 nilai ya, tapi saya yakin Miska dan Devon ketika nanti mendampingi 3 orang pemenang, 3 orang yang terpilih itu Miska dan Devon bisa mentransfer itu semua dalam bentuk sikap ya, karena kemandirian Miska dan Devon, tanggung jawab Miska dan Devon, kepedulian itu sebenarnya sesuatu yang ditransfer tanpa harus bilang kita harus mandiri ya, kita harus peduli ya. Dengan Miska dan Devon sudah mendampingi mereka, mengajar mereka untuk belajar mandiri, itu adalah sebuah cara yang
tadi saya bilang keteladanan, role model dari 3 orang itu merole modelkan Miska dan Devon. Terima kasih. banyak. Iya, semoga nanti ada anak-anak Indonesia yang lain yang menyusul ya dan bisa meramaikan hasanah matematika dan hasanah keajaiban anak-anak Indonesia yang kalau pengalaman saya tugas dari Sabang sampai Merauke, anak-anak Indonesia itu ajaib-ajaib juga gitu. Cuma ajaib dalam bentuk yang berbeda gitu. Iya. Dalam konteks ini kalian adalah ajaib dalam hal matematika dan ajaib dalam hal apa ya, karakter juga gitu ya. Terima kasih banyak juga Selamat. kesempatannya untuk Iya. di sini. Oke, kawan aksi, sekian obrolan kita dengan 2 anak ajaib Indonesia, kakak beradik Miska dan Devon. Semoga bisa memberikan sesuatu bagi kawan aksi. Mudah-mudahan ada yang terinspirasi, mudah-mudahan ada yang penasaran juga nyari ini siapa sih gitu ya, atau ada yang mulai menyebarkan info ini kepada anak-anak Indonesia yang lain ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, Miska dan Devon dan Papa dan Mama, dan semoga Indonesia bisa cepat-cepat keluar dari pandemi ya. Iya. Biar kalian bisa sekolah ketemu dengan teman-teman yang lebih energize gitu ketimbang ngelihat layar gitu ya. Setuju ya? Iya. Ada pesan buat anak-anak Indonesia nggak? I guess generally saya mau bilang kayak never give up ya. Never give always up. dream high, dan Yes. juga jangan takut untuk mencoba, dan Yes. it's okay kalau at one time kita gagal, karena kita bisa go back up again dan kita bisa try again, work harder ya. Oke. Ya, Kawan aksi, jangan lihat umurnya tapi lihat pesannya. Ini adalah pesan yang juara banget dari yang keluar dari anak-anak Indonesia. Sekian dulu ruang tamu di podcast Kanal KPK. Salam anti korupsi.